Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadi Aditya yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda program sepak bola untuk Anda. Sama seperti episode kemarin, di episode kali ini masih ada Bung Aun Rahman. Apa kabar Bung Aun? Baik Bung Adit, apa kabar juga? Baik juga. Bun, di episode kemarin kan kita ngomongin soal agen pemain ya. Yeah. Aun kan juga menjelaskan bagaimana agen pemain di Indonesia, tidak semua memang ada yang dia bukan daya pikirnya, pola pikirnya terlalu pendek gitu. Yeah. Dia hanya mengurusi Persoalan kontrak doang yeah. gitu dan hanya aktif di akhir bursa transfer lah intinya. Sementara kalau di Eropa, Aun tadi kan cerita ada karir guidance-nya gitu, gimana sih pemain kayak gitu-gitunya lah. Nah, kalau ini kita bicara soal agen yang lebih besar, kayak misalkan agennya Cristiano Ronaldo. Ronaldo kan sebenarnya dapat duit jauh lebih banyak di luar sepak bola kan. Betul. Sebenarnya itu bagian dari agen juga bukan sih? Iya, jadi agen ini juga sebenarnya menentukan endorsement. Menentukan endorsement. Bisa maksudnya bisa istilahnya menerima endorsement mana yang buat pemainnya. Ini bukan cuman bicara soal kontrak doang. Maksudnya nilai harganya doang gitu. Tapi juga bicara soal apakah si brand ini akan meningkatkan karir pemain ini atau tidak gitu. Maksudnya gini, apakah si brand ini akan memberikan citra bagus atau jelek buat pemain, itu juga agen sebenarnya yang punya peran besar. Karena saya pernah baca ada kasus pemain muda akhirnya karirnya sempat agak down, pemain Eropa, karena agennya menyarankan untuk menerima endorsement dari alat kontrasepsi. Gak pas kan, gak cocok sama olahraga. Karena si pemain ini menerima, akhirnya karirnya sempat down tapi akhirnya naik lagi. Saya lupa pemain dari Italia kalau nggak salah. Itu jadi masalah. Ini juga yang kemudian sebenarnya tugas dari agen juga. Agen mestinya sebenarnya bagian dari yang episode sebelumnya saya bilang soal career guidance. Endorsement mana, produk iklan mana yang diambil. Gak bisa semuanya diambil. Sebenarnya kalau bisa cek di film Goal. Ya. Ketika agennya waktu itu nerima iklan tofu. Waktu itu Santiago Munesnya kesel kan. Kenapa saya dapat iklannya kayak gini sementara pemain lain dapat iklan bagus jam lain. Karena si agennya tapi akhirnya menjelaskan kenapa kamu akhirnya ngambil iklan tahu atau tofu itu biar kamu terkenal juga di Asia gitu-gitu. Nah, saya jarang lihat agen sampai sana pemikirannya, kecuali yang tadi Bung Adi sebutkan di awal, Jorge Mendes. Mino Raiola gitu-gitu juga, emang menyebalkan katanya orangnya dan juga katanya di pikirannya cuman uang dan uang. Tapi dia tuh termasuk agen yang melihat itu soal brand image pemain, soal apakah si iklan ini akan mengangkat pemain atau tidak gitu sih Bung Adi. Dan ini juga kan kalau ngomong soal Mino Raiola ya, dijelasin juga kan sama Zlatan ya, di Ayam Zlatan. Gimana sih Mino Raiola ini meskipun menyebalkan di mata orang, tapi dia sangat nyaman banget sama si Raiola kan. Karena bisa jadi tempat curhat dan bahkan Raiola ini jauh berbeda saat dia pindah ke Ajax. Kan dia mengaku, kalau Zlatan ini mengaku kalau dia ini ditipu lah sama Ajax gitu. Dia dikasih gaji yang rendah, padahal Ajax bayar ke klub lamanya gede banget gitu untuk ukurannya saat itu. Dan si Raiola ini kan yang akhirnya tiba-tiba secara mengejutkan bisa membawa dia ke Juventus, bisa bawa dia ke Barca juga kan. Nah, ngomong-ngomong soal Mino Raiola, dia kan termasuk super agen ya. Itu tuh apa sih super agen tuh? Sebenarnya istilah si super agen ini juga rancu ya. Tidak ada pakem di mana seorang agen disebut sebagai super agen. Sebenarnya ada yang bilang kalau super agen ini adalah agen yang selalu bisa membawa pemainnya ke tempat-tempat bagus. Maksudnya selalu bisa nembusin pemainnya ke tim-tim bagus gitu. Tim-tim berkelas, tim-tim besar. Tapi ada juga yang menyebut kalau super agen ini adalah agen yang klien-kliennya adalah pemain-pemain bintang. Seperti Jorge Mendes, Mino Raiola itu kan agen-agennya ya Pogba, Ronaldo, Mbappe dan lain-lain, itu yang disebut juga sebagai super agen. Antara klien-kliennya bintang semua atau secara pekerjaan dia bisa bikin kliennya ini masuk tim-tim besar, itu yang disebut super agen. Nah, terus kan tadi Aun juga cerita soal bagaimana agen ini dia memberikan pekerjaan gitu di luar sepak bola.
kepada klien-kliennya, dan itu memang suatu hal yang lumrah ya sebenarnya ya. Ya sebenarnya lumrah. Ada beberapa pemain yang kemudian misalnya jadi dutanya UNICEF. Atau misalnya dia jadi brand ambasadornya produk tertentu gitu. Itu juga sebenarnya agen yang mengurusi. Sebenarnya kan soalnya di episode sebelumnya saya juga bilang, antara si badan-badan ini atau perusahaan ini yang menghubungi agen, atau agennya ini yang memang mencarikan gitu. Nah tapi kan agen ini beda nggak sih sebenarnya sama manajer? Kalau misalnya kita lihat di dunia keartisan ya, kan kalau artis punya manajernya, which is itu kayak semacam ya, pembantunya lah gitu. Manajer ini yang bantu-bantu. Agen itu sama atau beda sama manajer? Bisa jadi sama, bisa jadi enggak. Karena soal scheduling nggak sampai sana agen. Agen nggak bisa, walaupun ada beberapa agen yang sampai bekerja di schedulingnya pemain itu gitu, sampai schedule day by day-nya. Ya day by day-nya ada yang sampai sana, tapi ada juga yang emang persoalan hukum, persoalan finance baru dia bekerja gitu. Perbedaan antara manajer artis dengan agen memang tipis banget gitu. Berbedanya apa? Karena dua-duanya sama-sama urusannya adalah handling klien gitu. Cuman memang kalau saya lihat seratanya beda gitu. Kalau manajer artis kesannya kan kayak setara, kalau agak di bawah si artisnya untuk support gitu. Sementara kalau agen emang menangani. Handling gitu. Mungkin kalau yang day by day-nya tuh si agennya juga biasanya ngasih orang lagi ya. Punya gitu. personal biasanya kalau di pemain bintang besar gitu ya, misalnya Cristiano Ronaldo atau Messi, agennya itu ngasih personal asisten juga buat si pemainnya gitu, kayak ngejelasin ya ini kerjaan kamu hari ini apa aja, abis latihan harus kemana. Biasanya kalau pemainnya emang udah di level itu punya personal asisten biasanya dari agennya gitu. Nah kalau itu kan berarti kita menunjukkan bahwa si agen ini sebenarnya bisa jadi lebih setara lah sama pemain gitu. Atau dia berbeda sama manajernya artis gitu kan. Nah kalau misalkan si pemainnya mendapatkan sebuah kasus, misalkan Ronaldo nih kemarin dia kena kasus pelecehan seksual gitu. Apakah agennya juga ikut campur kan? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi agennya menawarkan legal counsel atau bantuan hukum. Maksudnya, nih kamu harus hubungi pengacara ini untuk mengatasi kasus ini. Bisa di sana karena biasanya mesti dipisah. Agen emang walaupun misalnya dia punya latar belakang lawyer, tapi tetap dia juga harus terpisah urusan uang dengan hukumnya gitu. Jadi biasanya meskipun si agennya punya basic hukum, dia bakal minta orang lain untuk nanganin kliennya karena istilahnya beda lingkup begitu. Oke, tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Yang kembali lagi di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Masih bersama saya Prasetya Fadaditya dan bersama Bung Rahman. Perlu nggak sih pemain tuh punya agen? Sebenarnya kalau jawaban saya pribadi begini, perlu nggak perlu? Perlu kalau misalnya Anda sebagai pemain tidak bisa bicara secara hukum dengan pihak luar. Pihak eksternal itu ya bisa klub, bisa sponsor. Karena kan nggak semua pemain diberkahi kemampuan bicara yang baik ya kan. Kemampuan bicara, soal membaca. Kebetulan saya pribadi pernah bantuin beberapa pemain lokal Indonesia cuman buat bacain kontraknya dia doang. Ini kontrak kamu ABCD. Terus kayak dia minta tolong tandain apa yang harus saya tahu dari kontrak saya. Padahal saya pernah bilang mereka saya nggak punya basic hukum sebenarnya. Cuman kalau bisa bacain doang ya oke gitu. Tapi saya nggak bisa tanggung jawab kalau kedepannya terjadi apa-apa gitu. Karena kan yang diminta oleh pemain ini hanya tandain poin-poin penting, bagian-bagian penting dari kontraknya dia. Kalau misalnya pemain ini punya kesabaran untuk baca kontrak, terus juga kesabaran untuk berbicara dengan klub, keterampilan untuk bernegosiasi sendiri, sebenarnya gak perlu juga punya agen. Terus juga dia tipe pemain yang visioner, bisa tahu karir saya harus kemana ya gak perlu agen juga. Mungkin kalau kayak yang one man club gitu gak perlu agen ya? Iya karena kan dia emang udah mau di situ aja gitu. Dia butuh agen paling ketika dia pengen naik gaji kan. Kalau misalnya emang memutuskan untuk sepanjang karir hidup di sana ya gak perlu agen-agen juga. Cuman memang tadi yang seperti di awal kita bahas juga ada beberapa pemain yang emang butuh karena ya misal keterampilan bicaranya kurang. Terus juga pengennya langsung yang
jadi aja gitu. Oh iya. Wah saya pusing baca kontrak, itu butuh agen kan dia itu gitu. Saya pengen langsung tahu isi kontrak saya apa gitu, itu juga perlu. Karena biasanya kan pakai bahasanya juga bahasa yang biasa digunakan oleh orang-orang bahasa hukum, legal kan, kan, bahasa poin, terus juga ayat bla bla bla. Itu pihak pihak gitu. satu, pihak ketiga. Itu kan buat sebagian orang itu memusingkan gitu. Dan no offense, beberapa pemain bola terutama di Indonesia kan bukan berasal dari keluarga yang beruntung gitu. Buat mereka persoalan kontrak itu sesuatu yang memusingkan juga gitu. Karena di pikiran mereka bisa bermain di top level aja udah sesuatu yang bagus gitu. Makanya mereka perlu agen. Alhamdulillahnya kalau mereka ketemu agen yang bagus gitu, yang emang peduli sama karir mereka. Yang jadi masalah adalah ketika mereka ketemu kemudian agen yang zong. Ya agen yang emang mau ngeruk uangnya dia doang gitu. Itu yang jadi masalah. Nah tadi kan Naun udah bilang ya bahwa Naun pernah bacain kontrak pemain. Nah seberapa kompleks sih kontrak pemain ini? Apakah mungkin di dalamnya ada klausul tidak boleh ada di podcast orang lain misalkan? Ya oke. Beberapa ada yang sampai tertulis. Maksudnya gini, tidak boleh ikut terlibat iklan atau endorsement yang bukan sponsor klub. Oh. Ada yang sampai levelnya sampai sana, tapi ada yang sederhana aja gitu. Kontrak berjalan selama 12 bulan. Jumlah kontrak seharga bla bla bla. Misalnya anggaplah 200 juta akan dibayarkan dengan down payment sebesar 50 juta. Dan sisanya akan dibayarkan per bulan selama masa kontrak. Ada yang cuma kayak gitu, tapi juga ada beberapa klub, bahkan di Indonesia ada yang kompleks juga gitu. Kayak misalnya tidak boleh ada beberapa do and don'ts, kayak misalnya yang tadi kita sebutkan, tidak boleh muncul di tempat lain. Misalnya tidak boleh berbicara tanpa sepengetahuan klub. Ada yang kayak gitu juga gitu. Ada yang tergantung bagaimana si klub ini sendiri menjalankan klubnya ya. Soal kontrak itu tergantung juga gitu. Bahkan di Indonesia ada yang untuk pemain asing misalnya, ada yang fasilitasnya dicantumkan, dapat apartemen kah, dapat kendaraan atau tidak. Tapi ada juga yang ya emang ada juga mungkin pemirsa di rumah tidak tapi juga ada masih ada beberapa klub yang emang sederhana aja. Saya pernah lihat sih yang sederhana itu yang saya pernah di kontrak adalah sebuah klub lokal juga yang emang kontraknya cuma 3 halaman. Iya kayak cuma ya udah gaji segini, dibayar segini, gitu durasi kontrak berapa lama, udah boleh berbicara sama klub lain kapan. Ada yang sesederhana itu, tapi ada yang memang kontraknya sampai kayak setebal diktat juga ada gitu. Kok yang kompleks banget lah. Ada yang kompleks banget juga ada gitu. Ya di Indonesia kan banyak pemain asing dan uniknya beberapa pemain asing ini diageni oleh agen lokal. Kok bisa sih kayak gitu? Apakah dia punya link keluar atau pas di Indonesia si agen ini nge-approach si pemain asing itu gitu? Biasanya ada 2 Bung Adit. Pertama memang agen lokal ini jadi intermediator atau perwakilan dari agen luar itu di sini. Itu sempat saya posisinya bukan intermediator itu gitu. Karena saya waktu itu posisinya buat saya pribadi ya, saya merasa saya hanya menerjemahkan dan juga mewakilkan pembicaraan agen yang dari luar ini untuk calon klub pemain asing ini. Tapi ada beberapa agen lokal yang memang partnership jadinya. Dia berpartner sama antara agen luar dan agen lokal. Jadi istilahnya ketika pemain yang main di negara itu, yang ngurusinnya agen ini gitu. Agen itu. Nanti akhirnya kemudian si keuntungannya ya dibagi 2 mau gak mau. Atau memang karena si pemain asing ini sudah lama tinggal di Indonesia, akhirnya dia milih punya agen orang lokal juga. Karena mau gak mau pindah-pindahnya kan si agen lokal lebih ngerti dong ketimbang agen yang luar negerinya gitu. Walaupun biasanya ada beberapa pemain asing yang pernah saya wawancara juga waktu di Indonesia agennya orang Indonesia, ketika dia udah keluar dari Indonesia balik lagi sama agennya orang Brazil misalnya, atau nggak agennya orang mana gitu. Pada akhirnya ada seperti itunya ya. Ada pertimbangan-pertimbangan lainnya juga, dan juga ada istilahnya hubungannya ternyata yang setelah saya ngobrol-ngobrol berarti hubungannya cair banget gitu, nggak rigid. Toh kamu kalau misalnya udah jadi pemain saya nggak boleh ngomong orang lain gitu. Beberapa ada yang, tapi kita juga bisa temui yang memang kaku itu ya. Kaku juga karena kenapa kaku? Karena sudah terikat sama hukum juga gitu.
kan ada semacam hawar-hawar gitu ya, bahwa ada pelatih yang menganggap sebagai agen. Dalam arti, kalau si pemain mau main di klub dia, harus bayar ke dia. Pernah dengar atau emang ada kejadiannya sih, Un? Sebenarnya, kalau itu sebenarnya ada beberapa pelatih yang seperti itu. Oh, emang beneran ada ya? Walaupun saya tidak bisa mengkonfirmasi secara pasti ya, karena saya juga pun posisinya mendengar. Oh, mendengar dari orang lain. Karena biasanya sih sebenarnya pelatih ini merangkap agennya ini lebih ke begini. Dia bukan minta jatah sebenarnya sih, kayak ungkapan terima kasih lah karena pemain ini sudah dimainkan atau dimainkan di situ ya. Ya, biasanya si pemain ini akan memberikan sebagian uangnya ke pelatih ini ya sebagai ini aja. Ungkapan terima kasih karena sudah diterima di klubnya. Gitu itu ada. Cuman kan itu posisinya tidak bisa disebut melanggar hukum juga ya, karena itu kan dari pemain juga ya. Ya, dari pemainnya juga, dan pemainnya menganggap itu ya ucapan terima kasih aja. Cuman kebetulan bentuknya uang gitu. Dan mungkin ini juga yang jadi alasan kenapa mungkin ada pemain jelek yang dimainin sama pelatih. Iya, mungkin bisa jadi itu, karena dia ngasihnya rajin. Itu walaupun tuh ya pemirsa di rumah tidak selalu terjadi. Ada beberapa pelatih yang seperti itu, ada yang juga enggak. Semoga nggak ada di Indonesia ya. Ya, ada tipe-tipe pelatih yang demikian gitu. Ya, tahan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Ya, kembali lagi di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Masih bersama saya Prasetya Fadaditya dan masih ditemani oleh Bung Rahman. Tadi kan kita baru bergosip ya. Soal pelatih yang ya bisa dibilang minta jatah lah gitu ya. Nah, kalau sekarang nih Un, sebenarnya ada perbedaan gak sih saat agen mengageni pemain lokal dan pemain asing? Pasti ada perbedaan, tentu culture. Kita bisa budayanya ya? Budaya. Mungkin kalau misalnya kita bicara soal pemain asing Amerika Latin, 5 culture-nya agak sama kayak kita, mungkin nggak terlalu ada ini ya. Tapi kan ketika bicara misalnya pemain asingnya asal Eropa itu kan mereka straightforward gitu ya. Gak mau banyak basa-basi. Kalau misalnya pengen tahu ya saya main berapa lama, kontrak saya berapa lama, gaji saya berapa besar. Perbedaannya di situ mungkin ketika seorang agen menangani pemain asing dan pemain lokal. Dan mungkin ada perbedaan lainnya adalah pemain lokal ketika misalnya tidak mendapatkan klub, dia bisa kerja yang lain dong di Indonesia. Sementara pemain asing, mereka emang datang ke Indonesia emang buat uang, buat kerja gitu, Bung Adit. Itu makanya mungkin ada kompleksitas tersendiri gitu ketika menangani ketika agen menangani pemain asing di Indonesia gitu. Kalau pemain Indonesianya sendiri sebenarnya relatif nggak susah sih, bukan nggak susah ya. Tantangannya nggak banyak gitu. Cuman memang mau gak mau perbedaan culture ini yang bakal jadi penentu besar sekali itu gitu. Tadi kan kita bicara soal pemain yang diageni oleh ya mungkin ayahnya atau kakaknya. Apa sih sebenarnya hal negatif dari diageni oleh yang punya hubungan keluarga gitu? Sebenarnya sama ketika kita misalnya berbisnis dengan yang punya hubungan keluarga. Mending jangan sih. Ya, jangan kan? Iya, mending jangan harusnya. Itu karena biasanya ketika kita berbisnis dengan yang punya keluarga, bapernya lebih besar. Bapernya lebih besar, gak enakannya lebih besar. Itu yang sebenarnya saya nggak pernah menyarankan siapapun, terutama atlet ya, di oke lah kalau misalnya bicara kepercayaan. Level kepercayaannya mungkin keluarga bisa lebih dipercaya ketimbang orang lain yang baru gitu. Tapi kan juga resikonya juga sama besar ya Bung Adit. Dalam artian gini, kalau misalnya ternyata si orang terdekat kita ini nipu gimana? Si keluarga kita nipu kan lebih sakit hati ketimbang orang lain. Saya sih lebih tidak menyarankan, makanya buat saya sebenarnya ketika bicara soal agency lebih baik ditangani oleh orang lain. Di tangan yang lebih ngerti juga yang mungkin lebih profesional juga. Memang ada beberapa pemain Indonesia beberapa pemain sepak bola yang ditangani oleh keluarganya kayak bapaknya, kakaknya, siapanya lah. Saya termasuk yang tidak pro terhadap itu. Negatifnya ya seperti kalau misalnya kita bisnis dengan keluarga, bapernya lebih besar. Kalau ada masalah bakal lebih rame gitu. Kalau misalnya kita bicara konteks Indonesia, gara-gara diagenin sama keluarga kemudian ada masalah, nanti pas lebaran nggak ngomong.
Iya. Pas silaturahmi. Ada gitu-gitunya. Ya ada gitu-gitunya itu kan ribet ya. Dan itu kan yang bikin jadi seuzon juga kan ketika Mauro Icardi. Dia kan diageni oleh mantan istrinya Maxi Lopez ya. Which is istrinya yang sekarang. Iya. Itu kan saat dia ingin pindah dari Inter, supporter tuh kan kayak seuzon ke istrinya gitu bahwa si Icardi ini di drive sama istrinya kan. Nah kan ada seuzon kayak gitu yang misalnya ada prasangka buruk yang muncul ketika misalnya kamu ditangani oleh keluarga gitu. Ini mah keluarganya yang pengen pindah bukan si pemainnya. Kan nggak enak ya. Ini bapaknya yang pengen pindah. Saya pernah pernah baca ada kasus NFL American Football. Saya lupa bintangnya siapa. Bintang dia pindah karena bapaknya nggak suka tim dia yang sekarang. Kebetulan bapaknya agennya dia gitu. Akhirnya dia pindah ke tim yang bapaknya suka gitu. Itu kan juga sesuatu yang sulit. Preferensi keluarga kan pasti beda-beda gitu. Sementara kalau misalnya preferensi agen, memang dia misalnya Bung Adit atau saya jadi agen. Bung Adit ketika kerja sebagai agen dan saya nggak kenal sama saya, ya udah kan kerja aja. Nggak maksain harus mindahin saya ke tim yang Bung Adit suka kan. Nah kalau misalnya keluarga kan ada penekanannya, ada emosionalnya, itu yang menurut saya negatifnya. Positifnya mungkin di level kepercayaan. Kalau ada apa-apa ya tinggal dikejar gampang gitu. Sementara kalau orang lain kan kita nggak tahu latar belakangnya, nggak tahu dia bakal kabur kemana gitu. Sebenarnya kalau keluarga di kerjaannya insya Allah lebih cepat lah gitu. Yun sebenarnya yang mungkin yang negatifnya lagi itu mencontohkan sesuatu hal yang jelek sih Un. Kayak ada misalkan agennya dia bapaknya. Bapaknya mengageni anaknya gitu dan bapaknya ini menyelewengkan pajak pun. Oh iya misalnya kayak gitu. Itu kan mencontohkan yang jelek ya. Karena kan mau gak mau si pemain atau atlet ini mempercayakan semuanya ke agennya kan. Ketika agennya keluarga mau gak mau misalnya agennya mencontohkan maksudnya di bidang sport buruk dia bakal ikut buruk juga gitu Bung. Jadi saya sih termasuk yang tidak menyarankan siapapun maksudnya atlet atau bahkan misalnya talent untuk yang ngurusnya orang tua gitu. Orang tua atau kakak atau adik lah. Saya lebih prefer emang resikonya besar, uang bisa dibawa gitu. Udah dianggap keluarga tapi ternyata bawa kabur uang itu kan banyak ceritanya tuh. Tapi kan kalau bicara profesionalisme mending orang lain lah. Mending orang lain. Karena kalau misalnya keluarga sendiri kemudian hubungan buruk kan jadi nggak bagus juga gitu. Pun biasanya suka ada masalah apa sih antara pemain dan agennya sehingga si kontrak si agen ini tuh diputus gitu. Itu bermacam-macam. Misal ternyata uang yang masuk ke pemain tidak seperti seharusnya gitu. Misalnya ternyata nggak dibayarkan gitu yang terjadi kayak kasusnya Zlatan. Kayak kasus Zlatan. Dia kan diagenin sama mantan pelatihnya kan. Ya mantan pelatihnya sebelumnya. Ternyata uangnya nggak masuk ke dia itu bisa jadi permasalahan kenapa agen kemudian dipecat sama kliennya. Maksudnya terjadi pemutusan hubungan kerja lah. Atau kayak di kasusnya Alexander di film yang di FIFA. Itu kan dia sempat melepas agennya kemudian ditanganin sama bapaknya gara-gara Alexandernya gagal pindah ke Real Madrid kan. Itu juga bisa jadi penyebab kenapa kemudian diberhentikan. Obsesi si pemainnya tidak tersampaikan gitu ya. Tidak tersampaikan. Itu juga bisa jadi penyebab salah satu. Tapi biasanya yang sering terjadi, kenapa terjadi pemutusan hubungan kerja antara agen dan juga pemain, biasanya ya karena masalah finansial. Karena yang saya lihat permasalahan yang terjadi ketika David De Gea melepas agennya itu karena masalah itu juga gitu. Karena mungkin De Gea merasa dia mungkin tidak akan pindah ke tim lain. Tidak dan sekarang usianya sudah 30 tahun. Dia merasa tidak perlu banget untuk punya agen sekarang gitu. Namun sekarang ini kan saya sering melihat gitu ya sebuah company dan dia ini menaungi sports dan entertainment. Ya agen lah gitu ya. Apa sih kesamaannya sebenarnya? Sebenarnya karena bergerak di bidang handling talent. Handling talent tadi ya. Intinya tadi yang saya bilang di 2 episode ini kita bahas soal agen. Handling talentnya mungkin sama. Treatmentnya terhadap talentnya mungkin sama. Baik atlet ataupun artis. Kayak misalnya karena mungkin memang mirip ya secara industri. Secara industri mungkin mirip. Bagaimana mencari job baru, bagaimana mempertahankan popularitas misalnya. Bagaimana mempertahankan performa antara penyanyi dan pemain mungkin mirip. Latihannya harus seperti apa. Ketika manggung di
panggung dan juga bertanding di lapangan mungkin sama juga. Handling talentnya mungkin sama. Makanya ada beberapa company yang kemudian si perusahaan ini yang menangani atlet ya, selebriti ya, kayak Rock Nation-nya Jay-Z. Rock Nation-nya Jay-Z ini bahkan lintas olahraga, dia nanganin Kyrie Irving basket, nanganin pemain-pemain NFL juga banyak, nanganin pemain bola juga, tapi nanganin seleb juga gitu. Seleb ini dalam artian penyanyi dan juga pemeran ya, aktor gitu. Ini kan lintas bidang banget. Lintas bidang. Cuman mungkin ya itu soal handling talent mungkin sama lah gitu. Mungkin ada pemain yang demand-nya banyak, tapi yang demand-nya banyak kayak artis, tapi ada artis juga yang ternyata demand-nya gak banyak kayak pemain, mungkin ada yang seperti itu juga gitu. Yon, menarik banget nih obrolan kita soal agen. Aun kan sebelumnya bercerita gitu bahwa untuk menjadi agen ini bagusnya sih punya background legal atau bisnis ya, dan juga punya kemampuan bicara yang baik lah seenggaknya gitu untuk negosiasi, untuk bluffing juga. Cuma jangan khawatir buat pemirsa di rumah yang tidak punya keahlian seperti itu, karena Anda tinggal melahirkan anak seperti Lionel Messi. Anda sudah bisa menjadi agen atau menikahi pria seperti Mauro Icardi ya. Yon, gak kerasa nih udah 30 menit kita nemenin pemirsa di rumah. Buat cerita-cerita menarik lainnya Anda bisa mengaksesnya di situs ligalaga.id. Saya dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.